Kita beralih ke acara yang keempat, sambutan-sambutan. Namun sebelumnya, kami persilahkan kepada para khotimin dan khotimat untuk turun dari atas panggung menuju tempat yang telah disediakan. Qiyaman. Sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Baitul Taqwa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Abdurrahman SP. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraat di Cabang NTB, yang kami hormati Koordinator Kecamatan Ampenan, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang kami hormati bapak-bapak, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Senteluk, Bapak Kadus Senteluk Daya dan Senteluk Laut, Bapak RT, bapak-bapak penghulu, yang kami hormati rekan-rekan Kepala TPQ Kecamatan Ampenan yang alhamdulillah bersedia hadir untuk menyaksikan khotaman TPQ Baitul Taqwa yang kami cintai dan banggakan anak-anak kami, para peserta khotimin dan khotimat, serta para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan beserta umur yang panjang, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, Rabu 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 September 2024, Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa kembali melaksanakan khotaman Al-Quran dan imtihan santri yang kedua di tempat yang sama seperti tahun lalu, di mana pada khotaman yang kedua ini kami menghatamkan sebanyak 14 santri dari total seluruhnya 103 santri. Alhamdulillah mengalami peningkatan dari tahun lalu. Tahun lalu sebanyak 7 santri dari total 86 santri. Semoga di tahun berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bisa menghatamkan santri lebih banyak dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan ke baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersolawat,
kita mendapat syafaat beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri serta tamu undangan yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya selaku Kepala TPQ Baitul Taqwa mewakili seluruh pengurus dan Dewan Guru menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kami yang ada di koordinator cabang, yang ada di koordinator Kecamatan Ampenan, khususnya guru kami Abuya Abdul Aziz yang tak henti-hentinya memberikan arahan dan bimbingan bagaimana menjadi guru ngaji yang baik, bagaimana menjadi guru ngaji yang seharusnya patut diteladani oleh santri-santrinya, bagaimana menjadi guru ngaji yang mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekanku tercinta, seluruh Dewan Guru yang ada di TPQ yang telah berjuang di lembaga, yang telah begitu sabar dalam mendidik dan mengajarkan Al-Quran. Terima kasih juga kepada rekan-rekan remaja yang telah membantu mempersiapkan acara ini, rekan-rekan panitia dari calon guru mempersiapkan acara ini dari 1 bulan yang lalu. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Ibu Wali Santri beserta khotimin yang telah membantu dengan tenaga, pikiran, dan biaya, serta memberikan kepercayaan kepada kami karena telah menitipkan putra-putri Bapak Ibu untuk belajar Al-Quran di lembaga kami. Kami juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku di saat anak-anak yang lain seusia kalian sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan HP-nya, Facebook, TikTok, apapun namanya itu, tapi anak-anakku yang para peserta khotimin ini sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan membaca Al-Quran, hari-hari sibuk dengan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, khususnya wali peserta khotimin dan khotimat, pada pagi hari ini di kesempatan yang mulia ini secara resmi kami kembalikan putra-putri Bapak Ibu. Tentunya selama belajar di lembaga kami banyak kekurangan dan kehilafan kami dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada guru-guru kami yang ada di amanah cabang, yang ada di amanah Korcam, yang mungkin ada arahan yang belum kami laksanakan dengan baik. Insya Allah kedepannya kami akan laksanakan dengan baik. Dan kami mengamanahkan kepada santri-santri agar anak-anakku, para peserta khotimin dan khotimat, tetap melaksanakan, mengamalkan apa yang sudah didapatkan selama belajar di Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa. Salah satunya adalah membaca Al-Quran 1 juz per hari. Bagaimana anak-anakku? 1 juz per hari. Nah, setelah ini Ustadz melepas kalian bukan lagi anak-anakku di lembaga, ya, tapi kami sudah menyerahkan kembali kepada wali-walinya, gitu. Adapun jika anak-anakku, para peserta khotimin dan khotimat yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya, kami sudah menyediakan program tahfiz Quran yang insya Allah kita akan buka 2 minggu lagi, gitu.
Mohon menghubungi kami jika ada yang ingin lanjut ke program berikutnya. Bapak Ibu wali santri, para tamu undangan yang berbahagia, Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa yang terletak di rumahnya Ustadz Tawafuddin saat ini mempunyai 3 program. Yang pertama itu program TPQ yang usianya anak-anak sampai remaja 4 tahun sampai dengan 14 tahun. Yang kedua program PPGQ, program pembinaan guru qiraati, di mana program ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang ingin berkhidmat mengajar Al-Quran menggunakan metode qiraati. Boleh sudah mendaftar ke kami. Jadwal pembinaannya itu setelah Isya. Yang ketiga itu program TPQD, di mana program ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang mungkin dulu tidak pernah mengaji. Kami sudah menyiapkan programnya. Bapak Ibu wali santri tamu undangan yang kami hormati, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Baitul Taqwa atas sambutannya. Sambutan yang kedua, pesan dan kesan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Lizana Haryanti MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang, mungkin belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, walaupun salam tiang belum sesempurna anak-anak yang khotaman tadi, tapi dimaklumi, wali santri juga ikut belajar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuddina waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat koordinator metode qiraati baik di cabang maupun di tingkat kecamatan, yang hormati para asatis dan asatizah baik di pengurus maupun di lembaga TPQ Baitul Taqwa, yang hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat desa maupun di dusun, para wali santri yang berbahagia, dan segenap para tamu undangan yang berbahagia, dan juga kepada anak-anak yang alhamdulillah menjadi peserta imtihan di hari ini. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Tiang sendiri untuk menyampaikan pesan dan kesan. Meskipun sebenarnya masih banyak wali santri yang lain yang lebih pantas untuk menyampaikan pesan dan kesan, mengingat bagaimana kontribusi dan keaktifan dari wali santri yang lain daripada Tiang sendiri. Tapi insya Allah dalam menyampaikan pesan ini mungkin perasaan kami sama, perjuangan kami sama, dan harapan kami juga sama. Mudah-mudahan bisa mewakili. Tentunya pada saat penyampaian pesan kesan ini merupakan momen yang tepat untuk menceritakan berbagai kesan yang Tiang dapatkan atau yang kami dapatkan selaku wali santri selama mengamanahkan anak kami untuk dididik di TPQ Baitul Taqwa ini. Izin jadinya Tiang bercerita dari sisi anak Tiang sendiri, tapi mungkin bisa mewakili seluruh perasaan dari wali santri.
Alhamdulillah dari beberapa prestasi yang diraih oleh Ananda khusus yang sendiri, atau mungkin prestasi dan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak lain ya. Misalnya anak Tiang, alhamdulillah beberapa kali menjuarai karate, baik di bidang baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kemudian Agustus kemarin alhamdulillah lulus kompetisi sains di tingkat provinsi, dan insya Allah Juni 2025 diundang kembali di tingkat nasional. Insya Allah berangkat kalau misalnya ada rezeki. Tetapi dari prestasi-prestasi tersebut, yang paling membanggakan bagi Tiang, yang paling menggetarkan bagi Tiang adalah saat mendengar anak-anak tadi melantunkan kalam-kalam ilahi dengan tartil, bagaimana tajwidnya yang sahih, bagaimana doa-doa yang sudah diajarkan tadi dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali hal yang kita dapatkan. Kalau misalnya dalam pendidikan, di sekolah maupun di TPK seperti ini, yang Tiang dapatkan selaku wali santri, ada transfer ilmu pengetahuan, kalau bahasa kerennya transfer of knowledge. Bagaimana anak-anak diajarkan membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian tadi kita mendengar dengungannya, Masya Allah luar biasa. Kemudian ada istilah mencucu, menyengir, kalau tidak salah ustazah Tiang selaku wali santri ikut belajar seperti itu. Ada proses ilmu pengetahuan yang didapatkan. Selain itu ada juga transfer karakter, pembiasaan yang diberikan oleh para asatis dan asatizah. Masya Allah, kita saja kalau melangkah keluar rumah buru-buru bisa menghafalkan bismillah, apalagi naik kendaraan bisa melafazkan doa-doa tadi. Sering kita lupa, tetapi anak kita yang tadi di sana waktu diuji, Masya Allah luar biasa. Kita tetap belajar dari anak-anak kita sendiri. Selain ada pengetahuan, selain karakter, ada juga skill. Seandainya anak-anak kita ini punya rezeki, diberikan rezeki untuk haji atau umroh. Di Mekah dan Madinah, memang Tiang belum umroh, tapi melihat di video, melihat pintu-pintu di Mekah dan Madinah itu yang ratusan jumlahnya, yang ditulis menggunakan angka-angka Arab. Insya Allah mereka tidak akan tersesat, karena mereka tahu angka-angka itu masuk lewat angka 280 sekian menggunakan angka Arab. Keluar pun insya Allah mereka tahu. Lalu apa kabar kita yang belum bisa membedakan mana angka 7 dan mana angka 8? Luar biasa. Ini yang ikut belajar juga di rumah, bagaimana huruf-huruf dari Arab, angka-angka dari Arab. Jadi insya Allah anak-anak kita ini mendapatkan banyak sekali dari ilmu pengetahuan, dari karakter, kemudian dari skill-skill yang lainnya. Dan ini tidak luput dari didikan, pengorbanan, dan pelayanan yang sudah diberikan oleh para asatis dan asatizah. Semoga apa yang sudah diberikan oleh para asatis dan asatizah dicatat sebagai pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pada penyampaian kesan ini, Tiang sedikit ingin bercerita dulu pengalaman kenapa bisa bergabung di TPK Baitul Taqwa. Memang Ananda Tiang ini tidak dimulai dari prateka, tapi dimulai pada masuk di jilid 3 kalau tidak salah, karena pada waktu itu kondisi Tiang lagi melanjutkan pendidikan, jadi butuh manajemen waktu, mencari TPK yang bisa menyesuaikan dengan waktu Tiang, karena pagi Tiang harus mengajar, kebetulan tugasnya di Lombok Utara. Dari Sandik ke Lombok Utara, siangnya pulang jemput anak-anak yang sekolah di Mataram.
Kemudian dulu di TPQ bukan berniat untuk menjelekkan, tetapi sedikit membandingkan karena di sini tiang merasa beruntung sekali. Begitu tiang tiba di TPQ yang sebelumnya, berapa kali ditutupkan gerbang karena telat 5 menit. Sampai tiang merasa putus asa bahwa kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran terutama yang untuk membaca Al-Quran ini sulit bagi tiang karena terkait waktu tersebut. Tiang mencari mana yang lebih fleksibel atau mana yang bisa sesuai dengan waktu tiang, dan alhamdulillah bertemulah dengan TPQ ini, yang dimana TPQ ini menurut tiang membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk berbagai kebutuhan atau berbagai masalah yang dihadapi oleh wali santri, termasuk tiang sendiri. Mungkin tiang di sini paling banyak izin pada saat mengantar anak-anak mengaji, tetapi alhamdulillah luar biasa para ustadz dan ustazah sangat memaklumi. Bukan berarti tidak disiplin, tetapi sangat-sangat memberikan permakluman seperti itu. Apalagi kemarin qadarullah 1 bulan kemarin tiang masuk meja operasi 2 kali. Pada saat itu anak-anak sudah selesai seleksi, kemudian akan proses ini untuk khotaman. Seringkali tiang izin untuk tidak masuk, tetapi bagaimana sambutan dari kepala TPQ, dari Bapak Ibu Ustazah? Ternyata waktu tiang izin, mohon maaf Pak Ustadz, tiang belum bisa mengantar anak karena kondisi belum maksimal. Lalu beliau menjawab, bagaimana kalau tiang antar jemput? Begitu, Masya Allah, luar biasa. Terenyuh hati tiang, padahal itu kewajiban tiang sendiri untuk mendidik, untuk mengantar, memberikan pelayanan terbaik. Tetapi dengan layanan dengan setulus hati yang tiang dapatkan. Kalau seandainya di tempat-tempat umum, di kantor-kantor umum, di pelayanan-pelayanan umum ada namanya standar pelayanan minimal. Hal-hal minimal yang didapatkan, yang kita sebagai customer atau sebagai pelanggan ya, ada pelayanan minimal didapatkan. Tetapi bagi tiang sendiri bukan standar pelayanan minimal, tetapi standar pelayanan maksimal. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi semoga apa yang sudah dilakukan oleh para asatiz dan para asatizah dicatat sebagai amal kebaikan, mengalir terus pahala jariahnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kayaknya terlalu panjang pesan dan kesan, takutnya nanti salah kata, salah sikap yang tiang sampaikan. Pesan tiang kepada anak-anak yang khotaman seperti yang disampaikan oleh para ustadz tadi, dari pemandu tadi, semoga anak-anak tiang semakin semangat lagi untuk melanjutkan program ketahfiz, karena sudah ada basicnya, sudah ada dasarnya ini. Bagaimana tartilnya membaca Al-Quran sangat membantu sekali apabila dilanjutkan dari ke program tahfiz, karena tiang rasakan sendiri. Kebetulan di sekolah anak tiang Nike, selain sekolah yang reguler biasa juga ada pelajaran tahfiznya. Nah, ketika masuk di kelas 1, alhamdulillah anak tiang tidak langsung dimasukkan ke program tahfiz karena sudah bagus makhrajnya. Walaupun tadi di tes masih ada kesalahan, tapi tidak apa-apa karena tadi kan anak-anak mungkin demam panggung seperti itu. Nah, itu maksud tiang, semoga anak-anak semakin semangat lagi meneruskan program-program yang ada di TPQ. Tadi sudah ada program tahfiz, semoga kita sama-sama sebagai wali santri juga semakin semangat untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang rabbani. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat yang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lizana Haryanti MPD atas pesan dan kesannya.
Sambutan selanjutnya, kami mohon kesediaan Tuan Guru Haji Husni Abdurrahman. Kepada Tuan Guru Haji Husni Abdurrahman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan pimpinan pondok pengajian Baitul Taqwa yang mudah-mudahan mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu hadirin, para wali santri yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada saat sekarang ini kita bersama-sama dapat hadir di majelis yang sangat mulia ini, menyaksikan acara khataman Al-Quran bagi santri-santri Baitul Taqwa yang baru saja acaranya sudah dilaksanakan. Hadirin yang mulia, kita merasa puas dan bangga terhadap hasil daripada bimbingan guru-guru ngaji pada majelis taklim atau pengajian daripada Baitul Taqwa niki. Harapan kita untuk tahun berikutnya akan lebih dari yang kita saksikan pada saat sekarang ini. Kalau tahun kemarin sekian, sekarang bertambah menjadi sekian, dan tahun depan akan lebih banyak lagi yang berhasil menghatamkan Al-Quran di pondok ini. Mudah-mudahan guru-gurunya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Anak-anak kita yang baru saja menghatamkan, dinyatakan tamat di pondok ini, akan menjadi bakal guru-guru ngaji yang walaupun ada yang ingin jadi yang lebih populer, ya, ada yang mungkin mau jadi tentara, silahkan menjadi tentara yang hafiz Al-Quran. Ada mungkin nanti akan menjadi camat-camat yang hafal Al-Quran. Ada yang menjadi bupati-bupati yang hafal Al-Quran. Guru-guru ngaji, guru-guru di sekolah, di madrasah, mudah-mudahan yang tampil tadi semuanya sukses dalam meraih tujuan akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran tidak tertutup pada saat kita masih kecil. Lebih-lebih bagi kita yang sudah usia lanjut, yang saat sekarang ini telah dibuka oleh ustadz kita, oleh pimpinan pondok ini, untuk belajar Al-Quran yang walaupun usianya sudah tua. Maka ibu-ibu yang masih mungkin perlu belajar ngaji Al-Quran, silahkan untuk mendaftarkan diri di pondok ini. Ya, pimpinan pondok sudah menyiapkan diri untuk membimbing, untuk menjadi ibu-ibu yang lebih baik, bapak-bapak yang lebih baik tentang bacaan Al-Qurannya, supaya kita termasuk dalam sebaik-baik umat. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Kemudian setelah mampu belajar Al-Quran
mampu mengajarkannya, wa allamah, dia mengajarkan Al-Quran. Hadirin yang mulia, saya tidak sombong. Setelah saya uzur, saya berhenti jadi guru ngaji Al-Quran. Sejak saya baru bisa mengajarkan Al-Quran, sampai saya tua saya menjadi guru ngaji. Karena saya anggap Al-Quran ini sangat penting bagi kita sekalian. Dan lebih-lebih Al-Quran itu adalah kitabullah. Kalau kita membacanya, kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja yang membaca Al-Quran akan diberikan syafaat oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti pada ketika kita akan mendapatkan sesuatu kesulitan di padang mahsyar atau di hari kiamat. Maka Al-Quran itu datang untuk memberikan syafaat kepada kita. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan pengajian, pembelajaran, bimbingan Al-Quran di pondok ini akan terus, dan kita bersama-sama untuk mengisi pondok ini sehingga pondok ini menjadi pondok yang lebih baik pada waktu-waktu yang akan datang. Hadirin yang mulia, berhubung tiang niki kurang sehat sebenarnya, baru oleh Ustadz yang dihubungi tiang katakan tiang batuk pilek, suara saya sedang tidak bagus, tetapi saya dimohon untuk sekedar 5 menit saja. Mungkin sudah cukup niki yang bisa tiang sampaikan atas perkenan daripada Bapak Ibu sekalian, menerima apa yang menjadi apa yang saya sampaikan tadi dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru Haji Husni Abdurrahman. Sambutan terakhir, sambutan dari Koordinator Cabang Korcam Ampenan. Kepada Korcam Ampenan disilahkan. Kepada Cabang Korcam Ampenan disilahkan. Cabang NTB. Cabang NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Yang sama-sama kita muliakan para tuan guru, para kiai, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang sama-sama kita muliakan Bapak dan Ibu wali santri yang sedang berbahagia pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita cintai dan banggakan para khatimin dan khatimat yang sedang berbahagia pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Kepala TPQ Baitul Taqwa, singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai dengan hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan
sehingga masih Allah ringankan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis yang sangat mulia, yakni majelis Khatmul Quran, Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa yang kedua. Berikutnya salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis Khatmul Quran ini kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, tidak terasa kegiatan khotaman demi khotaman telah kita laksanakan di cabang Nusa Tenggara Barat, khususnya di bawah naungan Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Ampenan. Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Ampenan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa ini masuk Kecamatan Ampenan padahal ini masuk wilayah Gunung Sari atau Batu Layar nih? Batu Layar, nggih, Masya Allah. Untuk di Kiroati sampai saat sekarang ini belum bisa mengikuti peta pemerintahan sebagaimana peta pemerintahan yang harusnya masuk Batu Layar. Akan tetapi insya Allah kedepannya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bagaimana di daerah Batu Layar ini bisa berdiri koordinator kecamatan sendiri, Kecamatan Batu Layar, dengan doa dan dukungan dari wali santri. Alhamdulillah Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa ini merupakan lembaga yang terakhir khotaman di daerah Kecamatan Ampenan ini. Perlu kita apresiasi Bapak Ibu tamu undangan bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak kita ini sudah melalui proses tahapan yang Masya Allah luar biasa. Dari dia mulai mengaji dari awal, dari jilid prateka dan seterusnya sampai kelas finishing. Alhamdulillah beragam cerita dari Bapak Ibu wali santri yang telah kita dengarkan tadi bersama, bagaimana suka duka, pesan dan kesan dalam hal mengantarkan anaknya luar biasa sekali. Dan alhamdulillah sampai saat sekarang ini telah kita saksikan bersama anak-anak kita di Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Taqwa tampil di hadapan kita semua dan menjadi kebanggaan kita semua bisa tampil mensyiarkan Al-Quran ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan dulu Bapak sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami di cabang Nusa Tenggara Barat di periode Muharram tahun ini, di tahun 1446 Hijriyah, telah melaksanakan kegiatan evaluasi belajar tahap akhir Kiroati yang kita laksanakan di bulan Juli kemarin. Alhamdulillah diikuti oleh 845 santri secabang Nusa Tenggara Barat. Dan alhamdulillah dari 845 orang anak tersebut, alhamdulillah 826 anak dinyatakan lulus, alhamdulillah. Kemudian bagian dari itu adalah termasuk anak-anak kita dari Baitul Taqwa. Alhamdulillah tadi disampaikan ada 15 seharusnya ya yang ikut khataman, karena satu orang anak yang ada yang lanjut ke pondok pesantren. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini 14 orang anak dari awal sampai sekarang khataman dinyatakan lulus dalam kegiatan pembelajaran Kiroati. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingin kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, dari 845 anak tersebut alhamdulillah diikuti dari 38 lembaga secabang Nusa Tenggara Barat. Di mana di cabang kami sampai dengan bulan Agustus kemarin alhamdulillah telah berdiri 61 lembaga Bapak Ibu sekalian. Dari ujung barat Lombok sampai ujung timur daerah Sumbawa, tepatnya di daerah Dompu. Oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedepannya taman-taman pendidikan Al-Quran tambah banyak lagi, sehingga wahana atau wadah untuk anak-anak kita mengaji bisa tambah banyak lagi, khususnya di daerah Batu Layar ini insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan sedikit beberapa hal mengenai pendidikan Al-Quran di cabang Nusa Tenggara Barat.
Alhamdulillah, pendidikan Al-Quran dengan metode qiraati sudah ada di tengah-tengah kita dari tahun 1963. Mungkin ada dari Bapak Ibu tamu undangan yang lahir di tahun 1963, ada? Coba angkat tangan, ada kelahiran tersebut? Nah, itu di belakang ada Tuan Guru Kamasan, Masya Allah ya. Alhamdulillah, metode qiraati hadir di bumi Indonesia dari tahun 1963. Dan itu Masya Allah, lahirnya metode ini karena kerisauan seorang penemunya, yakni Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Kita doakan, kita bacakan Fatihah untuk beliau. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Metode qiraati ditulis oleh beliau dari tahun 1963. Munculnya metode ini semata-mata lahir karena kerisauan dan fikir beliau. Karena beliau ini di samping seorang pedagang, Bapak Ibu sekalian, beliau ini hanya seorang pedagang. Kesehariannya berdagang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Namun Alhamdulillah, Masya Allah, di sela-sela beliau berdagang, beliau memperhatikan bagaimana pembacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran masyarakat Indonesia pada waktu itu. Di sela-sela beliau berdagang, ternyata dari surau-surau, dari musola-musola yang beliau lewati, ternyata pada waktu itu masih banyak bacaan umat Islam yang belum baik dan benar. Itu di tahun 1963. Kalau kita tarik ke tahun ini, di tahun 2024 saja, berdasarkan hasil penelitian Bapak Ibu sekalian, jumlah umat Islam Indonesia yang berdasarkan hasil penelitian Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, ditemukan angka sejumlah 72% umat Islam Indonesia belum bisa membaca Al-Quran, masih buta aksara Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk dibaca. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Qur'an itu dihafalkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan Al-Qur'an untuk diamalkan isinya. Oleh karena itu beliau Kiai Dahlan menyampaikan pesan sebagaimana di spanduk, jangan warisi bacaan Al-Qur'an yang salah, karena yang benar itu mudah. Oleh karena itu beliau muncul fikir bagaimana menciptakan metode yang mudah untuk anak-anak kita belajar Quran, sehingga pada waktu itu muncullah metode qiraati. Namun sebelumnya beliau sebelumnya menggunakan sebuah metode yang sangat terkenal di umat Indonesia pada umumnya, bahkan seluruh dunia, yakni yang dikenal dengan metode kaidah Baghdadiyah pada waktu itu, di mana metode ini cara pengajarannya lihat, eja, baca. Contoh alif atas A, alif bawah I, alif depan U dibaca A, I, U. Ketika beliau berdagang, beliau menemukan perbedaan cara eja di setiap daerah. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu berbeda dialek ejaannya. Sehingga ketika ada guru yang dari Jawa misalkan ingin mengajar ke bagian Lombok, itu terkendala masalah ejaan. Sehingga pada waktu itu beliau mencoba berpikir bagaimana agar sebuah metode ini bisa digunakan seluruh umat Indonesia secara keseluruhan, umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Sehingga muncullah ide fikir beliau berdasarkan istikharah beliau, menghilangkan kalimat eja menjadi lihat, baca, ababa, dan seterusnya. Sehingga alhamdulillahirabbil alamin, metode qiraati dari tahun 1963 sampai dengan hari ini bisa sama-sama kita saksikan hasilnya. Berapa puluhan juta orang anak yang telah dikhatamkan Al-Quran, berapa pahala yang mengalir kepada beliau pahalanya sampai dengan saat sekarang ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian pesan terakhir yang ingin kami sampaikan kepada anak-anakku yang sedang khataman. Anak-anak sekalian masih siap? Anak-anak sekalian, Masya Allah, perhatikan, masih siap? Siap dulu yang rapi. Nah, perhatikan,
Untuk anak-anakku yang telah selesai khataman, itu ada beberapa pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak yang sudah khataman. Mohon diperhatikan Bapak Ibu Wali Santri juga pesan yang disampaikan berikut ini. Pesan yang pertama ingin kami sampaikan kepada anak-anak yang sudah khataman, agar anak-anak ini senantiasa terus menjaga bacaan Al-Qur'annya. Bagaimana? Terus menjaga bacaan Al-Qur'annya. Caranya bagaimana? Caranya adalah senantiasa tadarus Al-Qur'an sebagaimana disampaikan kepala TPK tadi, minimal ngaji di rumah sehari berapa? Satu juz berapa lembar? 10 lembar. Yang siap ngaji 1 juz angkat tangan. Angkat tangan, Masya Allah, Bismillah. Ada yang siap 2 juz? Masya Allah ya. Jadi pesan ini juga sebagai pesan untuk Bapak Ibu Wali Santri, bagaimana khataman ini bukan akhir dari segalanya, sehingga di qiraati dinamakan khataman Al-Quran, bukan wisuda. Kalau wisuda wisuda selesai, tapi kalau di qiraati dinamakan khataman, selesai sampai An-Nas, ulang lagi dari Al-Fatihah. Tentunya ini kerjasama Bapak Ibu Wali Santri, bagaimana setelah ini terus sama-sama kita berjuang menjaga bacaan anak-anak kita dengan tadarus. Caranya ditentukan waktunya, sepakati waktu. Anakku, kita sepakati waktu ngajinya kapan? Habis maghrib sampai isya, atau habis isya sampai sebelum tidur. Disepakati, bisa dicicil 2 lembar, atau bagus bisa sekali duduk kurang lebih 45 menit didampingi oleh kedua orang tuanya. Karena sebagaimana disampaikan Tuan Guru tadi, karena kalau Al-Quran ini akan memberi syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membacanya. Anaknya baca, orang tuanya mendengarkan, sama pahalanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena kalau Al-Quran akan datang memberi syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membacanya, termasuk yang mendengarkannya. Sama pahalanya dengan yang membaca. Dan setiap huruf yang dibaca itu mendatangkan berapa kebaikan? 10. Satu huruf 10. Kalau alif lam mim itu berapa huruf anak-anak sekalian? Alif lam mim berapa huruf? Alif lam mim 3. Berarti berapa kebaikan? 30. Namun dibaca sejus dong, biar huruf terbaca ini. Ya. Berapa kebaikan yang akan diterima oleh anak-anakku sekalian, berapa kebaikan yang mengalir kepada keluarga tersebut, dan bagaimana kita di sini juga yang hadir, mudah-mudahan bisa kita senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah ya, insya Allah. Kemudian berikutnya ingin kami sampaikan pesan yang kedua kepada anak-anakku sekalian. Di samping anak-anakku sekalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, insya Allah pasti anak-anak ini akhlaknya baik. Bagaimana anak-anak ini setelah ini senantiasa lebih meningkatkan rasa bakti kepada kedua orang tua. Coba anak-anakku sekalian bacakan Ustadz bersama doa untuk kedua orang tua. Alhamdulillah, itu senantiasa kita baca setiap selesai sholat 5 waktu. Bacakan doa untuk kedua orang tuanya sebelum berangkat ngaji, sebelum berangkat sekolah. Cium tangan ibu bapak, karena ridhonya Allah terdapat di ridhonya kedua orang tua. Ridallah fi ridhal walidain. Sehingga nantinya apa yang anak-anakku cita-citakan, menjadi polwan yang hafiz Quran, menjadi dokter yang hafiz Quran, menjadi tentara yang hafiz Quran, itu bisa tercapai dengan cara kita bakti kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu jangan sampai, khususnya yang laki-laki, meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, ngajinya bagus, taat kepada kedua orang tua, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, jaga sholatnya, karena kan tadi sudah diajarkan doa-doa harian, surah-surah pendek, bacaan-bacaan sholat, praktek wudhu sudah diajarkan di lembaga, dan itu silahkan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang dibiasakan
di usia anak-anak kita ini, usia TK, usia SD, ini usia-usia kemasan Bapak Ibu sekalian. Apapun yang telah biasa ia lakukan di usia TK, usia SD, sudah biasa tertanam di dirinya sampai dia tua, insya Allah ta'ala akan senantiasa ia laksanakan. Apa yang dia hafal di usia ini sampai tua bisa dihafal di usia-usia TK dan SD, karena usia ini adalah usia TK dan SD ini adalah usia kemasan anak-anak kita. Insya Allah ya? Insya Allah. Kemudian yang ketiga, pesan terakhir untuk anak-anak kita yang sudah khataman ini, bahwasanya khataman Al-Quran ini bukan akhir dari segalanya. Bagaimana agar anak-anak kita setelah bagus bacaannya bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni tahapan tahfizul Quran. Pasca TPQ, program tahfiz disingkat PTPT di Qiraati, atau program tahfizul Quran. Sebagaimana yang disampaikan kepala TPQ tadi, insya Allah selepas ini 2 pekan dari hari ini, silahkan setelah diserahkan kepada orang tua, didaftarkan kembali anak-anaknya untuk mengikuti program tahfizul Quran. Insya Allah ya? Insya Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena cahaya matahari terus menyinari kita sampai ke tengah-tengah kita. Mudah-mudahan segala jerih payah, keringat kita yang jatuh, usaha kita hadir di khataman ini senantiasa dibalas dengan balasannya sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Cabang NTB atas sambutannya.